Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sahabat yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan peristiwa penting dalam sejarah Islam dan hubungan antara Muslim dan Kristen. Bagaimana kisahnya? Silakan simak video ini sampai habis. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe supaya secara tidak sengaja kalian sudah memberikan semangat kepada channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan jangan lupa like, komen, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jadi jangan lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan videonya. Inilah sejarah penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab yang berlangsung pada tahun 638 Masehi. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, Kristen, dan Yahudi. Momen ini terjadi pada masa kekhalifahan Rashidun, tepatnya pada tahun 637 Masehi atau 15 Hijriah, saat umat Islam memperluas wilayahnya keluar Jazirah Arab. Berikut ini adalah penjelasan lengkap, terperinci, dan kronologis tentang peristiwa tersebut. Berikut ini adalah latar belakang penaklukan Yerusalem. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kekhalifahan Rashidun dipimpin oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan kemudian oleh Umar bin Khattab. Di masa kekhalifahan Umar, ekspansi wilayah Islam berlangsung pesat, termasuk ke wilayah Syam atau Levan sekarang, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Ini adalah konteks kekuasaan dan politik. Kekaisaran Bizantium saat itu menguasai wilayah Syam, termasuk Yerusalem. Bizantium dalam keadaan lemah karena baru saja berperang panjang melawan Persia. Kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab mulai melakukan ekspansi keluar dari Jazirah Arab. Penaklukan Yerusalem merupakan bagian dari kampanye militer yang lebih luas dalam menaklukkan Syam, Levan, dimulai dengan kemenangan besar di Perang Yarmuk tahun 636 Masehi. Berikut adalah awal mula penaklukan. Bagaimana tidak, setelah kemenangan di Yarmuk, pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid mulai mendekati kota-kota besar di Syam, termasuk Yerusalem atau Ilya dalam sebutan Arab saat itu. Kota Yerusalem menjadi target utama karena nilai spiritualnya dan strategis secara militer. Berikut ini adalah proses penaklukan. Yerusalem, disebut Ilya pada masa itu, adalah kota suci bagi tiga agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi. Tentara Muslim di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengepung kota tersebut setelah memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Syam seperti pertempuran Yarmuk 636 Masehi. Penduduk Yerusalem
yang mayoritas Kristen dan dikuasai oleh Bizantium, setuju untuk menyerahkan kota tanpa perlawanan lebih lanjut, dengan syarat bahwa khalifah sendiri harus datang untuk menerima penyerahan kota. Inilah momen pengepungan Yerusalem tahun 636 sampai 637 Masehi. Yerusalem adalah kota bertembok kuat dan dipertahankan oleh pasukan Bizantium. Pasukan Islam mengepung kota itu selama sekitar 4 bulan. Komandan Bizantium di Yerusalem adalah Patriark Sophronius, seorang pemimpin Kristen Ortodoks. Masyarakat Yerusalem enggan menyerah kepada sembarang pemimpin Muslim, dan mereka menyatakan hanya akan menyerah jika khalifah sendiri datang langsung menerima penyerahan kota. Berikut ini adalah perjalanan Umar bin Khattab dari Madinah ke Yerusalem. Umar bin Khattab menerima kabar bahwa penduduk Yerusalem ingin menyerahkan kota secara damai kepadanya langsung. Ia melakukan perjalanan dari Madinah ke Yerusalem yang jaraknya lebih dari 1.200 km dengan 1 pelana dan 1 unta, dan ia memasuki ke kota tanpa pasukan besar, hanya ditemani beberapa orang saja. Dikisahkan bahwa Umar dan pelayannya bergiliran menunggangi unta, sehingga ketika tiba di gerbang Yerusalem, giliran pelayannya yang menunggangi unta dan Umar menariknya. Ia benar-benar menunjukkan kesederhanaannya tanpa kemewahan. Menurut riwayat, Patriark Sophronius, pemimpin gereja Kristen Ortodoks di Yerusalem, menyerahkan kunci kota langsung kepada Umar. Berikut adalah penyerahan kota Yerusalem dengan damai. Umar tiba di Yerusalem dan diterima oleh Patriark Sophronius. Perjanjian damai yang terkenal disebut sebagai Al-Uhda Al-Umariyah, Piagam Umar, dibuat sebagai syarat penyerahan kota. Ini adalah ringkasan isi Piagam Umar yang berisi 5 syarat. 1. Umat Kristen dijamin keselamatan jiwa, harta, dan tempat ibadahnya. 2. Tidak akan dipaksa masuk Islam. 3. Tidak akan diusir dari kota. 4. Sinagog dan gereja tidak akan dihancurkan. 5. Yahudi diizinkan kembali ke kota, sebelumnya dilarang oleh Bizantium. Berikut adalah kunjungan Umar ke tempat suci Yerusalem atau Baitul Maqdis. Umar dipandu ke tempat Baitul Maqdis dan menolak salat di dalam gereja Makam Kudus agar tidak dijadikan alasan umat Islam mengambil alih gereja itu di masa depan. Ia kemudian salat di luar gereja yang sekarang dikenal dengan Masjid Umar. Ini adalah ketika Umar ikut membersihkan area Masjidil Aqsa. Saat itu, area Masjidil Aqsa yang dulunya adalah bekas kuil Yahudi dalam kondisi kotor dan tertutup reruntuhan. Umar sendiri turut membersihkan tempat tersebut dan membangun tempat ibadah sederhana dari kayu. Di atas lokasi tersebut kemudian dibangun Masjid Al-Aqsa di masa dinasti Umayyah. Ini adalah poin penting dalam penaklukan. Dampak penaklukan.
Yerusalem berada di bawah kekuasaan Islam. Selama lebih dari 400 tahun setelah itu, sebelum sempat direbut oleh tentara salib pada tahun 1099, penaklukan ini memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan besar di kawasan dan memperlihatkan model penaklukan yang beradab dan penuh toleransi. Adapun dampak langsungnya adalah: 1. Yerusalem menjadi wilayah Islam, namun tetap menjaga masyarakat, menerima keberagaman agama, dan menghargai hak-hak setiap orang dan keyakinan masing-masing. 2. Menjadi simbol toleransi Islam yang dicontohkan langsung oleh Khalifah Umar. Berikut adalah sikap toleransi Umar. Umar menunjukkan toleransi luar biasa terhadap umat Kristen dan tempat-tempat suci mereka. Ia menolak untuk salat di dalam gereja Makam Kudus agar tidak dijadikan alasan oleh kaum Muslim setelahnya untuk mengubah gereja menjadi masjid. Umar kemudian mengeluarkan Piagam Umar, perjanjian atau jaminan keamanan, yang memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen dan perlindungan atas gereja-gereja mereka. Ada pula dampak jangka panjangnya adalah penaklukan ini membuka jalan bagi Islam menjadi kekuatan besar di dunia Timur Tengah. Yerusalem menjadi kota suci ketiga dalam Islam setelah Makkah dan Madinah. Kesimpulannya adalah penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab adalah salah satu contoh terbaik dari penaklukan damai, kepemimpinan adil, dan toleransi antar umat beragama dalam sejarah. Tidak hanya menaklukkan kota, Umar juga menunjukkan bagaimana penguasa Muslim seharusnya memimpin dengan keadilan, kesederhanaan, dan menghormati keyakinan lain. Penaklukan Yerusalem oleh Umar bin Khattab bukan hanya momen militer, tapi juga simbol toleransi antaragama dan kepemimpinan Islam yang adil. Ini adalah contoh klasik bagaimana kekuatan bisa digunakan untuk menciptakan perdamaian dan hidup berdampingan. Itulah kisah untuk pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.